Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahaluk teman-teman. Di video kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan Islam untuk memenuhi tugas akhir semester. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Amin Fauzi dan teman-temanku yang kucintai, izinkan saya Artiliani untuk memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan Islam, yaitu tentang tujuan pendidikan Islam. Nah, yang pertama ada pengertian tujuan pendidikan. Nah, tujuan ini adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Pendidikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berproses melalui beberapa tahap dan tingkatan-tingkatan yang mempunyai tujuan yang bertahap dan bertingkat pula. Adapun pengertian dari pendidikan Islam yaitu sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah sesuatu sistem pendidikan yang mencangkup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, selanjutnya ada 3 tugas dan fungsi pendidik. Yang pertama ada pengajar. Nah, pengajar ini bertugas untuk merencanakan program yang telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian setelah program dilaksanakan. Yang kedua ada pendidik. Pendidik ini bertugas yaitu mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan berkepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah menciptakannya. Yang terakhir, yang ketiga ada pemimpin. Nah, pemimpin ini bertugas untuk mengendalikan kepada diri sendiri, peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan dan partisipasi atas program pendidikan yang dilakukan. Nah, berikut ada istilah pendidik dalam Islam, yaitu ada 3. Pertama muadib, 2 murabbi, yang ketiga mualim. Nah, murabbi ini istilah lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Yang kedua ada murabbi. Murabbi ini istilah yang lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmaniah maupun rohaniyah. Nah, yang terakhir ada mualim. Nah, istilah mualim ini lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampaian pengetahuan dan ilmu. Nah, berikutnya ada dasar tujuan pendidikan Islam. Ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang terakhir adalah ijtihad. Nah, berikutnya ada tahapan tujuan pendidikan Islam. Ada 3. Yang pertama tujuan akhir. Nah, tujuan akhir ini pada dasarnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai ciptaan Allah, yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa, mengantarkan subjek didik menjadi khalifatullah di bumi dan memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, yang kedua ada tujuan umum. Nah, tujuan ini berfungsi sebagai arah yang tarof. Pencapaiannya dapat diukur karena menyangkut perubahan sikap, perilaku, dan kepribadian peserta didik sehingga mampu menghadirkan dirinya sebagai pribadi yang utuh. Nah, yang terakhir ada tujuan khusus. Nah, tujuan ini itu bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana untuk disesuaikan dengan tuntunan dan kebutuhan selama masih berpijak pada kerangka tujuan tertinggi, terakhir, dan umum. Nah, berikut ada tujuan pendidik menurut Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali. Nah, yang pertama, menurut Ibnu Khaldun yaitu berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam itu berorientasi ukhrawi dan duniawi. Nah, pendidikan Islam harus membentuk manusia seorang hamba yang taat kepada Allah
dan membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan dunia. Nah, yang kedua menurut Al-Ghazali yaitu tujuan pendidikan Islam itu ada dalam dua segi, yaitu pertama membentuk insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan menuju kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, berikut ada tujuan pendidikan Islam menurut Umar Muhammad At-Tomi Asy-Syaibani, yaitu ada empat. Yang pertama, sifat yang bercorak agama dan akhlak. Yang kedua, sifat menyeluruh yang mencakup segala aspek pribadi pelajar atau subjek didik dan semua aspek pengembangan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga itu ada sifat keseimbangan, kejelasan, ketidakadanya pertentangan antara unsur-unsur dan cara pelaksanaannya. Nah, yang keempat ada sifat realistik dan dapat dilaksanakan penekanan pada perubahan yang dikehendaki pada tingkah laku dan kehidupan. Nah, berdasarkan hasil rumusan peserta Kongres Pendidikan Islam Sedunia kedua bahwa untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan diri pribadi manusia secara menyeluruh melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, dan panca indera. Oleh karena itu, pendidikan harus mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, keilmiahannya, bahasanya, baik secara individual maupun kelompok, serta mendorong aspek-aspek itu ke arah kebaikan dan ke arah penyempurnaan hidup. Nah, intinya tujuan pendidikan Islam yaitu pertama, mengarahkan peserta didik agar taat menjalankan semua ajaran agama dan berakhlak mulia. Yang kedua, mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik dalam segi jasmaniah, rohaniyah, emosional maupun intelektual. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap individu maupun sosial, serta mampu berperan secara maksimal untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hamba yang khalifah Allah yang mempunyai keimanan dan ketakwaan yang kuat. Nah, yang terakhir ada mampu bersikap mandiri, menyesuaikan diri, dan mampu memenuhi tuntunan hidup dan tantangan zaman. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.